atas sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi SPT, MSc MMIPM, disilahkan. Tes. Nasi putih ambil di kamar, ikan raya masih di muara. Terima kasih panitia seminar mengundang saya membuka acara. Nampak sinar silaulah mata, pergi ke kanal di hari malam. Ini seminar yang luar biasa, seminar nasional kebangsaan umat Islam. Boleh satu lagi Om? Boleh. Duru Bintara kini brigadir, kalau sudah disandang tandanya sah. Sesepuh kita nampak hadir, selamat datang Bapak Bakhtiar Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Yang kami hormati, kami banggakan senior kami Bapak Bakhtiar Hamzah. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Sekjen MUI telah hadir, pusat yang telah hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Zahar. Ini memang tokoh Pak Gatot, Buya kita. Yang kami hormati Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, terima kasih Pak sudah datang ke Sumatera Barat. Yang kami hormati seluruh pembicara-pembicara hebat yang juga hadir. Ini ada senior saya, Pak Said Didu, senior betulan senior Pak, karena satu alma mater. Dulu beliau ketua umum alumni kami di Institut Pertanian Bogor. Bapak Amir Shah Tambunan, Ibu Dr. Husnul Mariah, Bapak Dr. Ubaidillah Badrun, Bapak Dr. Syahganda Nenggolan, seluruh pembicara hebat kita, ada juga Ketua Elkam, Bapak Fauzi Bahar tadi, tokoh-tokoh masyarakat, buya-buya, ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, Bundo Kanduang yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Tentunya pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat sehatnya kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam rangka seminar kebersamaan kebangkitan umat Islam dalam menghadapi tantangan masa depan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Beliau tidak bisa hadir bersama kita karena sedang beribadah umroh ke Tanah Suci bersama dengan Umi. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan lancar ibadahnya, kembali ke Sumatera Barat dengan sehat dan kembali memimpin Sumatera Barat. Amin amin ya robbal alamin. Pak Gatot, Buya, Pak Sekjen, Pak Bakhtiar, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami tentunya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Panitia sehingga seminar ini dapat terlaksana dan luar biasanya menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh nasional. Jadi tepuk tangan untuk panitia, tepuk tangan untuk Pak Bakhtiar Hamzah. Tadi saya coba simak betul pidato dari, saya manggilnya Om biasanya, karena ini senior juga, Pak Gatot senior di partai dulu. Pak Bakhtiar Hamzah saya dengarkan dari Buya Gus Rizal dan speech yang luar biasa dari Pak Gatot Nurmantio. Tadi Pak Gatot cerita sejarah Islam. Saya mau cerita Sumatera Barat aja Pak, karena saya bangga sekali sebagai orang Sumatera Barat. Islam di Indonesia 87% katanya. Sumatera Barat ini lebih luar biasa lagi Pak, 97% Islamnya, umat muslimnya. Kami ini 19 kota kabupaten, 5,7 juta penduduknya, menempatkan Sumatera Barat itu di peringkat 11 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, 11. Jadi kita lumayan, karena yang lainnya banyak-banyak banget. Jawa Barat 50 juta, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita nomor 11 di Indonesia. Mungkin
orang Sumatera Barat yang di luar Sumatera Barat itu 5 atau 6 kali lipat dari penduduk Sumatera Barat sendiri. Tersebar di mana-mana. Di Papua itu ada 10.000 KK lebih mungkin. Maluku Utara, semuanya, Sulawesi Selatan. Kalau di Sumatera kita nggak usah bicara lagi, mungkin Riau itu 50% orang Sumatera Barat atau orang Minang. Jambi, Bengkulu, dan sebagainya. Tadi Pak Gatot cerita sejarah, saya jadi ingat. Sumatera Barat ini, we are the founding fathers of Indonesia. 3 out of 4, 4 serangkai pendiri bangsa. Siapa aja Pak? Bung Hatta, Tan Malaka, Sahrir, orang Ngawak, Bung Karno orang Jawa Timur. 3 orang yang merumuskan Pancasila, Bung Karno, Supomo, Muhammad Yamin, 1 orang Sumatera Barat. Jadi kalau orang Sumatera Barat dibilang kurang Pancasilais, nggak mungkin. Salah satu penyusun Pancasila itu Muhammad Yamin orang Sawah Lunto. 3 dari pendiri bangsa ini orang Minang. Izin Pak Gatot, Timor Leste lepas dari kita. Di Aceh sempat ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, akhirnya damai. Papua digoyang terus minta merdeka. Kalau Indonesia ini jadi states, negara bagian kayak di Amerika Serikat, saya bicara di depan forum umum Bu ya, saya jamin Sumatera Barat ini minta merdeka terakhir, saya bilang gitu. Jadi jangan ragukan kebangsaan, nasionalisme orang Sumatera Barat. Nggak mungkin orang Sumatera Barat ini berkhianat kepada Republik ini. Karena pendiri Republik ini orang Sumatera Barat. Pak Gatot, jadi memang unik Pak di Sumatera Barat ini. Saya Pak, saya jujur Pak, saya lahir besar di Jakarta Pak. Ayah saya orang Padang, ibu saya orang Solok. Ayah ibu saya lahir besar di Sumatera Barat. Tapi selepas SMA ya tipikal orang Minang, merantau, semuanya merantau, menikahnya di Jakarta. Bertemunya di Jakarta, menikahnya di Jakarta. Saya besar lahir di Jakarta. Tapi kakek saya pendiri kota Solok, Marahadin namanya, sekarang nama stadion jadi nama stadion di kota Solok. Itu kakek satu garis. Kakeknya ibu, jadi saya saya cicitnya, buyut saya. Tapi ketika ngelihat orang Minang di luar, kenapa saya masih ngerti adat istiadat Minangkabau? Karena di rumah ayah ibu saya masih ngomong bahasa Minang. Makannya makanan-makanan Padang terus. Setiap tahun pasti bolak-balik ke Padang, masih Pak Gatot. Orang tua saya pun masih sering bolak-balik ke sini, ibu ayah saya alhamdulillah. Jadi keunikan ini kadang-kadang salah ditafsirkan oleh orang. Kita mungkin satu-satunya suku di Indonesia yang menganut sistem matriarkat, garis keturunan ibu. Jadi kalau ditanya, Audi orang mana? Saya pasti bilang saya orang Solok, karena kampung ibu saya di Solok Pak. Bukan orang Padang, saya bilang, kampung ayah saya. Ini sesuatu yang unik. Nah, di Sumatera Barat sendiri Pak Gatot, kadang-kadang saya merasa miris sebagai pemerintah provinsi. Kita kerap dicap sebagai provinsi intoleran Pak. Kita nomor 2 paling bawah sebelum Aceh. Tapi Pak Gatot, mungkin sama Bapak di pemerintahan dulu jadi Panglima TNI, Buya, kita nggak pernah dengar di sini gereja dibakar, gereja dibom, atau gereja ditimpukin, atau tempat ibadah agama lain Pak, nggak pernah dengar Pak. Atau kelenteng dipalang atau nggak dibakar atau apa, kita nggak pernah dengar Pak. Karena kita menghormati keberagaman, kebersamaan, persatuan. Mohon maaf. Di Sumatera Barat ini, kalau orang Cina di Sumatera Barat Pak, mereka ngomong bahasa Minang Pak, beda sama yang di Medan. Ayah saya Pak, ayah saya pernah sekolah di Don Bosco di sini. Don Bosco itu bukan sekolah Muslim, itu sekolah Nasrani. Pak Gatot bayangin, ayah saya bisa jadi ketua alumni Don Bosco. Ayah saya Muslim pribumi, Don Bosco itu 90% Cina Nasrani. Tapi dipilih. Jadi kalau dibilang intoleran, saya selalu protes Bu ya. Ini parameternya di mana? Perasaan kita nggak pernah menindas umat
lain di luar muslim di sini. Terus ada juga stigma. Wah, Sumatera Barat ini emang provinsinya nggak maju-maju katanya. Maju nggaknya provinsi tentu harus melihat indikator ekonomi makro pembangunan manusia dan kebudayaan. Selama ini baik-baik saja indikatornya, tapi kok Kota Padang katanya gitu-gitu aja. Ya jangan berharap Kota Padang jadi kayak Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Nggak mungkin Pak ada gedung tinggi di sini Pak, kita tiap bentar gempa Pak. Takut investor. Tapi indikator yang lainnya kita sebenarnya bagus. Karena saya bilang begini, Om Bahtiar, saya bilang gini, katanya orang Minang hebat-hebat, orang Minang kaya-kaya, pengusaha, menguasai banyak usaha di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, paling minim punya rumah makan Padang. Iya betul saya bilang gitu. Tapi orang Minang yang kaya-kaya banget, nggak ada yang tinggal di Padang, tinggal di Jakarta, di Bandung, di Medan, Surabaya dan sebagainya. Makanya Gini rasio Sumatera Barat tuh bagus. Gini rasio itu jarak antara orang yang miskin banget dengan orang kaya banget. Kalau DKI besar Gini rasionya, kita gapnya kecil. Karena saya bilang orang Sumatera Barat itu bukan membangun Sumatera Barat, tetapi membangun Indonesia. Dia tersebar. Saya pergi ke Bali. Di Bali ada 8.000 kakak orang Minang. Gubernur Bali hadir di pelantikan IKM. Gubernurnya hadir, Pak Wayan Koster, beliau orang Hindu. Di sambutannya beliau bilang, saya nggak mungkin nggak hadir kalau orang Sumatera Barat ngadain acara. Kenapa Pak Gubernur? Karena yang menjembatani saya dengan NU dan Muhammadiyah adalah orang Minang katanya. Ini politik nih Pak. Dan saya minta tolong kepada Pak Wagub, waktu itu saya mewakili Pak Gubernur, itu tolong panggil lagi orang-orang Minang yang karena Covid pulang lagi ke Sumatera Barat, 5.000 kakak pulang katanya. Tolong panggil lagi ke Bali katanya. Ini Bali udah buka lagi, pariwisatanya udah buka, tolong panggil lagi ke Bali. Kenapa gitu Pak Gubernur? Nih udah mulai pariwisata. Karena yang jualan di Kuta, Legian, Seminyak ternyata 50% orang Sumatera Barat Pak, orang pesisir. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu Bu. Kalau Gubernur Bali nggak cerita, saya nggak tahu. Tapi dia bisa bahasa Bali Om. Jadi itulah hebatnya orang Sumatera Barat. Ini bukan chauvinisme nih Pak Gatot karena wakil gubernur, bukan. Kemanapun kita pergi seluruh Indonesia, nggak bakal kita temuin yang namanya Kampung Minang atau Kampung Padang. Kampung Jawa ada, Kampung Bugis ada, Kampung Cina ada, Kampung Bali ada, Kampung Keling sebutan untuk orang India, kalau di Medan di mana ada. Nggak ada Kampung Padang, Kampung Minang. Pernah dengar Om? Nggak pernah dengar. Karena they live scattered, mereka hidupnya tersebar. Tanya di Bali, orang Minang banyak tinggal di mana? Nggak ada Pak, nyebar. Kenapa? Karena kalau dia berkumpul dia rugi, semuanya pedagang, masa jualan antara dia doang? Tanah Abang, Buya, 80% orang Minang. Saya kalau datang ke Tanah Abang, pulang saya bisa buat toko baru Pak Gatot, semua ngasih baju. Ngasih oleh-oleh. Senen itu 70% orang Minang, Blok M itu 60%, Majestic setengahnya. Jadi memang kita menguasai ekonomi, makanya saya bilang orang Minang itu bukan hanya membangun Sumatera Barat, tetapi membangun Indonesia. Nggak pernah dengar konflik suku. Mohon maaf, Dayak dengan Madura terjadi, Bugis dengan Dayak terjadi, mohon maaf. Itu yang terjadi di Indonesia. Nggak, jarang, hampir nggak ada. Orang Minang kalau di luar berantem sama orang Bugis nggak ada, berantem sama orang Dayak nggak ada, berantem sama orang Madura nggak ada. Terus di mana orang Minang berantem? Ya kalau di sininya sendiri pada berantem memang. Kalau di luar damai semuanya, alhamdulillah. 1 juta hektar tanah tadi dikuasai oleh perusahaan asing Pak Gatot. Di sini Pak, di Riau itu 5 juta hektar sawit. Di Sumatera Barat 500.000 hektar aja Pak. Ini sisi positif dari tanah ulayat. Tanah ulayat, tanah kaum sering disalahkan. Kita termasuk jalan tol, tapi saya nggak akan cerita itu. Alhamdulillah jalan tol kita udah 95% tanahnya bebas untuk Padang Cincin, alhamdulillah. Tapi saya nggak akan cerita itu. Disalahkan. Tapi sisi positif tanah ulayat, saya cerita. Ketika di Riau, tanah itu dikuasai oleh grup-grup mas-mas itu. Sinarmas, Musimas, itu kan mas-mas semuanya. Ya, itu dikuasai. Sumatera Barat ini dari 500.000 hektar tanahnya, korporasi itu hanya sebagian kecil. Sisanya kebun-kebun sawit ini dimiliki oleh rakyat. Jadi uangnya, uang TBS, Tandan Buah Segar itu nggak ke Jakarta, nggak ke Singapura, nggak ke Malaysia,
masih ketahan di Sumatera Barat karena punya masyarakat, karena tanah ulayat, tanah pusako, tanah kaum. Apa buktinya Pak Wagub? Gampang. Pas waktu harga sawit mahal, sekarang masih lumayan. Paling gampang apa? Ngecek aja di Samsat berapa pembelian kendaraan bermotor naiknya. Waktu tahun lalu Pak, pas harga sawit betul-betul tinggi, itu 2 bulan, 3 bulan kendaraan motor Pak naiknya 2000 unit Pak. 2000, 1500, 3000 unit. Itu membuktikan uangnya di sini Pak, nggak ke Jakarta, nggak ke Malaysia, nggak ke Singapura. Makanya ekonomi kita ini nggak buruk-buruk amat. Tingkat kemiskinan kita nomor 4 paling rendah di Indonesia. Itu indikator pembangunan. Bagus, alhamdulillah. Nggak gitu banyak orang miskin. Pak Gatot nanti nggak ngelihat di sini orang-orang yang jualan tisu-tisu anak kecil, kayak mohon maaf hampir nggak ada. Atau pengemis-pengemis di lampu merah itu hampir nggak ada Pak. Kalau mereka punya suku, punya kaum, punya tanah, asal nggak males boleh ngolah, tanahnya subur banget, untuk makan aja udah cukup. Asal nggak males. Itu Pak Minangkabau Pak. Sekali lagi bukan karena wakil gubernur, bukan karena chauvinisme Pak, tapi sejarah yang terjadi. Jadi kita orang Minang itu harus bangga. Kita founding fathers Indonesia, ya, kita pencetus Pancasila. Kita nggak mungkin minta merdeka dari Indonesia, saya yakin itu. Dan kita membangun Indonesia di seluruh provinsi dengan jumlah yang luar biasa. Makanya mungkin 5-6 kali lipatnya dari penduduk asli Sumbar ini. Kalau kita bicara kebersamaan, tadi Buya udah bahas, persatuan. Saya ambil quote Bung Hatta lagi sebagai penutup. Kenapa persatuan ini penting untuk umat Islam? Betul Pak, partai politik. Saya kebetulan di partai politik Islam juga. Tapi ya pecah-pecah. Nggak bersatu. Dulunya sebenarnya bersatu, tapi akhirnya sekarang pecah-pecah karena kepentingan dan sebagainya. Kita nggak tahu. Apa tantangan kita ke depan? Tadi Pak Gatot sebenarnya udah ngasih hint itu, udah ngasih petunjuk tantangan ke depan. Karena kan ini untuk tantangan masa depan. Kita ambil quote Bung Hatta di puluhan tahun, hampir 100 tahun yang lalu. Perjuanganku melawan penjajah akan jauh lebih mudah dibanding perjuanganmu melawan bangsamu sendiri. Itulah tantangan. Saya nggak tahu Bung Hatta punya wangsit apa, berapa tahun yang lalu bicara seperti itu. Itulah perjuangan yang akan kita hadapi ke depannya. Perpecahan di antara umat kita sendiri. Berdebat untuk sesuatu kadang-kadang hal yang kecil. Akhirnya kita kadang-kadang kelihatan kayak anak SD, anak TK. Bukan hal yang prinsipil ya, kadang-kadang hal-hal yang kecil. Dan diperluas perdebatannya, memecah belah umat tanpa kita sadari. Organisasi banyak, boleh memang bebas berorganisasi. Tapi akhirnya semua punya organisasi untuk memperlihatkan kekuatannya masing-masing gitu. A, B, C ini, oh akhirnya ada lagi, ini lagi. Itu dia. Itu kalau kita ingat quote Bung Hatta itu artinya beliau udah memprediksi jauh hari sebelumnya. Karena beliau memang tipe pembaca, beliau kan memang tipe akademisi, ya, membaca menulis. Itu yang akan kita hadapi di masa depan. Jadi memang buya-buya, ustadz-ustadz semuanya kita nih harus solid betul. Harus berkomunikasi, duduk bersama, saling bahu-membahu untuk membangun Sumatera Barat dan juga tentunya membangun Indonesia ke depannya. Terima kasih Om sekali lagi udah ngundang kami. Kalau tadi Pak Gatot gemeter, saya juga lebih gemeter Pak. Soalnya aturannya Pak Gubernur, kalau beliau memang buya Pak bisa ngasih sambutan. Kalau saya kan bukan ustadz Pak. Jadi di depan ustadz-ustadz buya-buya saya juga lebih grogi lagi. Tapi pas Pak Gatot bilang saya grogi, Panglima TNI aja grogi, berarti saya wakil gubernur aja nggak apa-apa kalau grogi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf atas segala sesuatu perkataan yang kurang berkenan di hati, lebih kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.